Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman melalui platform Google Classroom terkait dengan larangan dalam transaksi menurut Islam. Oke, langsung aja ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip dan saya akan jawab secara global aja. Secara umum ada pertanyaan terkait saham, kemudian terkait dengan dropship, kemudian bank syariah, sampai giveaway. Oke, saya akan berusaha menjawab berdasarkan apa yang telah saya pahami ya. Pertanyaan yang pertama dari Mas Bayu Pamungkas, dan pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan lain seperti dari Mbak Hasya, kemudian yang lain-lain juga terkait dengan saham syariah. Pertanyaannya, apakah trading saham syariah itu termasuk maisir? Karena di dalamnya ada unsur spekulasi dan untung-untungan juga. Di sini kalau kita mengacu pada fatwa DSN MUI, itu ada banyak sekali, lebih dari 14 fatwa yang dibuat dari tahun 2001 yang mengatur tentang saham syariah dan juga POJK atau peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang berbagai transaksi dalam pasar modal syariah, baik itu saham syariah, obligasi syariah, SBSN, dan lain-lain ya. Nah, di sini saham syariah tidak hanya pada objeknya saja atau sahamnya saja, tapi juga cara-cara bertransaksinya. Dalam kita bertransaksi atau kita melakukan trading, ada beberapa metode ya, dan sudah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI tahun 2003 nomor 40 yang menjelaskan bahwa salah satu yang dilarang adalah short selling. Tapi di lain itu ada beberapa transaksi juga yang dilarang, yang itu melibatkan spekulasi dan sesuatu yang di masa depan itu masih belum jelas, belum nyata untung atau ruginya. Contohnya hedging, kemudian transaksi swap, future, forward, dan juga opsi. Itu dimana kita membackup investasi kita sekarang dengan melakukan kesepakatan-kesepakatan di masa yang akan datang sehingga uang kita aman. Nah, tapi inilah yang menyebabkan di sana ada unsur maisir atau spekulasi yang dilarang dalam Islam. Gitu ya, cukup jelas ya. Jadi saham syariah itu dibolehkan, hanya dalam transaksinya ada beberapa yang tidak dibolehkan. Jadi kita harus hati-hati. Yang diperbolehkan salah satunya adalah spot, yaitu bagaimana kita melakukan jual beli secara langsung gitu ya, tidak di masa yang akan datang, tidak ditangguhkan gitu, dan lain-lain. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Zidan Alfikri, dan ini juga mirip dengan pertanyaan yang lain, yaitu terkait bank syariah. Ada beberapa teman yang melontarkan pertanyaan kepada saya seputar ekonomi Islam, and the most question adalah bagaimana pendapat saya mengenai unsur riba di bank syariah. Menurut mereka bank konvensional sama saja dengan bank syariah, yaitu sama-sama mengandung unsur riba. Oke, saya jawab gini ya, ini bank syariah merupakan salah satu solusi lembaga keuangan syariah atau Islamic Financial Inclusion sebagai upaya kita untuk menghindari transaksi yang berbau riba ya. Dalam hal ini gitu, tidak hanya kita saja yang beranggapan bahwa oh ini jangan-jangan bank syariah sama aja dengan bank konvensional gitu ya. Tapi terkait hal ini bahkan dalam Al-Quran juga sudah ada. Innamal bai'u mislu riba. Bahkan Allah menyatakan bahwa jual beli itu mirip dengan riba. Jadi riba itu mungkin mirip-mirip juga dengan jual beli, sehingga kita mungkin akan bingung ya. Nah, tapi kita jangan bingung. Alallahu bai'a wa harama riba. Yang dibolehkan adalah jual beli, yang tidak dibolehkan adalah riba. Salah satu transaksi yang mungkin sering kita hadapi sehari-hari terkait dengan akad-akad di bank syariah adalah transaksi murabahah, ya kan? Transaksi murabahah, salah satu contohnya nih, misal KPR syariah atau KPR ya, kepemilikan rumah. Kita mau memiliki rumah melalui kredit. Karena kalau kita nggak kredit, kita nggak akan mampu beli rumah. Misalnya kita punya mindset seperti itu ya. Padahal kemudian kita menginginkan supaya itu tidak mengandung unsur riba itu seperti apa. Lalu kita berangkat ke bank syariah. Ternyata di bank syariah kita dihadapkan pada fix payment juga gitu. Kalau secara kasat mata kita akan melihat kok ini sama aja.
mereka punya list daftar kalau Anda mampu bayar 10 tahun, maka per bulan Anda bayar sekian. Kalau Anda mampu bayar 15 tahun, maka Anda bayar per bulan sekian. Itu kayaknya kalau kita lihat kok dia bayarannya sama gitu, angsurannya sama setiap bulan. Apa bedanya dengan bank konvensional? Tapi perlu kita pahami, kalau di bank konvensional kita mau beli rumah dengan cara kredit, maka kita datang ke bank, lalu kita minta, saya mau minjem duit, maka dipinjami oleh bank. Nanti Anda bisa bayar per bulan sekian dengan bunganya sekian gitu. Jadi ada aturan bunga di situ. Nah, mampu atau nggak mampu kita bayar, tetap aja kita harus membayar sebagaimana sudah ditentukan dari jumlah bunga tersebut. Tapi kalau kita datang ke bank syariah, kita pengen beli rumah, kita tunjuk aja rumah yang mau kita beli mana, atau bank itu sendiri yang akan kemudian membeli rumah yang kita inginkan. Jadi rumah itu sudah terlebih dahulu dibeli oleh pihak bank syariah. Setelah dibeli oleh bank syariah, baru dia mengenakan margin atau laba yang dia inginkan dari kita, dan itulah yang kemudian dibagi angsuran per bulannya. Seperti itu ya. Jadi beda. Yang satu pertambahannya dari out of nothing, dari sesuatu yang nggak ada gitu. Yang satunya lagi berasal dari margin atau keuntungan yang diinginkan oleh bank gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi di fatwa-fatwa DSN, kita akan melihat bahwa banyak sekali perbedaan-perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional. Jadi itu bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional ya. Kita melihat di situ ada akad yang mendasarinya, ada sesuatu yang diperjualbelikan di dalamnya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Muhammad Irham Maulana. Izin bertanya Bu, saya masih bingung. Misalnya kita terlambat membayar suatu tagihan yang telah disepakati dan kita dikenakan denda. Apakah denda itu termasuk riba? Karena setahu saya riba itu nambahkan. Banyak dosen dan guru yang juga pro kontra. Saya makin bingung. Oke. Sebenarnya bukan Anda aja yang bingung, jadi memang terkait denda ini para ulama juga ada pro dan kontranya gitu ya. Tapi secara garis besar saya jelaskan seperti ini, denda itu dalam Islam memang ada dan sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Ketentuan denda dalam muamalah itu ada dua. Yang pertama itu dari segi pekerjaan atau kontrak gitu ya, sesuatu yang melibatkan kontrak pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah dari segi hutang piutang. Jadi kalau misalnya dari segi pekerjaan itu sebenarnya diperbolehkan adanya denda dan telah disepakati di awal. Contohnya gini, kalian dapat job gitu ya, kalian bekerja di perusahaan IT, kemudian kalian disuruh mengembangkan software, kalian kerja sama sebuah universitas misalnya, kemudian kalian melakukan perjanjian kerja. Di dalam perjanjian kerja tersebut dijelaskan bahwa kalian harus memenuhi tenggat waktu yang telah ditentukan. Semisal dalam waktu 3 bulan sudah jadi satu software gitu ya. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dalam waktu 3 bulan tadi, maka dipersyaratkan di awal dalam kontrak bahwa Anda harus membayar kerugian finansial berupa uang 1 juta rupiah setiap bulan. Maka itu diperbolehkan karena ini termasuk dalam syarat al-jazai ya, atau syarat yang termasuk dalam kontrak yang telah dipersyaratkan di awal. Kemudian terkait denda yang tidak diperbolehkan. Denda yang tidak diperbolehkan itu adalah denda yang basisnya adalah hutang piutang ataupun jual beli. Jadi kayak misalnya kalian tadi pergi ke dealer motor untuk beli motor secara angsuran gitu ya. Nah itu tidak diperbolehkan jika kalian kemudian mendapatkan atau dipersyaratkan untuk membayar denda jika terjadi keterlambatan. Jadi denda yang timbul karena utang piutang semacam ini itu juga termasuk tidak diperbolehkan. Termasuk jika kita bayar listrik terlambat, bayar tagihan internet terlambat gitu ya. Itu juga kalau misalnya kita terkena denda, nah itu juga termasuk adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tapi gimana caranya kita menghindar? Ya sudah, ini sudah akad yang memang tidak diperbolehkan dalam Islam, tapi kita hanya pada barang-barang tertentu yang memang itu doruri sifatnya, kayak listrik ya. Gimana nih kalau saya bayar tagihan listrik tapi ternyata kok didenda ketika kita terjadi keterlambatan kayak gitu, sebenarnya nggak apa-apa karena itu barang yang sifatnya doruri. Dan ada cara kita menghindarkan supaya tidak terkena denda tersebut, yaitu dengan membayar tepat waktu.
Pertanyaan selanjutnya dari Mas Budi Aji. Izin bertanya Bu terkait riba. Riba kan singkatnya bunga. Seperti yang dilarang jika pemberi hutang mengisyaratkan tambahan sekian persen. Tapi kalau ada pemberi hutang penerima hutang misal Rp100.000 lalu mengembalikannya Rp110.000. Tambahan Rp10.000 itu inisiatif sendiri tanpa syarat sebagai tanda terima kasih. Apakah termasuk riba dan dilarang oleh Islam? Oke, gini. Jadi di sini kita juga bisa melihat bahwa ada pertambahan hutang itu kalau didasarkan atas aspek tolong menolong, ya. Dan tidak ada syarat di awal bahwa dia harus mengembalikan lebih daripada yang di awal. Ya. Maka jika dari pihak si penerima hutang tersebut dia ingin mengembalikan lebih, maka itu bisa dianggap sebagai hibah, ya. Jadi dijelaskan saat mengembalikan hutang bahwa ini adalah pokok hutang saya, bahwa hutang saya 100.000 dan 10.000 ini adalah hibah karena Anda telah membantu saya saat saya kesulitan. Jadi asalkan tidak dipersyaratkan di awal dan kemudian kita menyatakan dengan jelas bahwa ini bukan pertambahan dari hutang, maka itu tidak apa-apa. Selanjutnya, nah ini pertanyaan dari Mbak Yuliana Pratiwi dan beberapa pertanyaan lain yang serupa, ya. Saya akan bahas dalam satu aja. Assalamualaikum Bu, saya ingin bertanya mengenai maisir. Rasulullah melarang segala sesuatu bisnis yang mendatangkan uang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan, dan bukan diperoleh dari bekerja. Tapi di zaman modern saya banyak melihat banyak sistem untung-untungan, misalnya giveaway yang ada di platform media sosial. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal ini? Oke, tentang giveaway, undian, dan lain-lain, ya. Atau sesuatu yang kita peroleh bukan dari hasil bekerja, tapi hasil dari kita giveaway. Itu hukumnya gimana? Jadi hukum undian itu sebenarnya ada dua, ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Kita harus hati-hati juga nih. Pada kehidupan kita sehari-hari ini banyak sekali ke undian-undian gitu, ya, kemudian giveaway yang mungkin sering kita ikutin tanpa sadar gitu. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila kita ada sesuatu yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau undian tersebut. Misalnya dalam hal kita membeli lotre gitu, ya. Jadi kita harus keluar uang dulu untuk beli undian lotre tersebut gitu, sehingga kita benar-benar berspekulasi. Kita benar-benar untung-untungan bakal dapet atau enggak, bakal menang atau enggak gitu, ya. Dan lotre itu biasanya mungkin kita nggak beli 1 tapi beli 10 gitu, ya, dengan harga tertentu. Hati-hati dengan yang mirip. Yang mirip adalah misalnya Anda akan dapat kupon atau voucher belanja senilai 500.000, ya, tapi dengan mengumpulkan kode-kode unik dari beberapa item gitu. Nah, kalau kita hitung-hitung kode uniknya ini bisa sampai lebih dari 500.000. Nah, terus kita benar-benar berspekulasi gitu, ya. Saya belanja terus sampai habis 600-700.000, kemudian setelah itu kita ikutkan undian tapi ternyata kita nggak menang gitu. Nah, inilah yang tidak diperbolehkan, undian-undian semacam ini. Apabila kita ada pengorbanan di situ gitu, ya. Hati-hati dengan kupon belanja gitu, ya. Kalau misalnya kita belanja dengan nominal tertentu, kemudian kita ikutkan dalam undian, kita harus hati-hati apakah di dalamnya itu ada unsur spekulasi dan kita berharap sesuatu. Kecuali kalau si pihak penyelenggara tidak menyediakan hadiah tersebut dari uang yang kita kumpulkan gitu. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan adalah giveaway-nya mempersyaratkan kita untuk memberikan testimoni atas suatu barang yang dia jual gitu. Contohnya baju. Jadi kita sebenarnya nggak beli bajunya, tapi kita ngasih testimoni, kita bilang bahannya bagus, modelnya bagus, pengirimannya cepat, dan lain-lain. Kemudian kita mention ke banyak orang, kita ngasih banyak testimoni, kemudian kita menang. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena asalnya adalah sesuatu yang kadzab, sesuatu yang bohong gitu, ya. Sedangkan bohong itu sendiri dilarang oleh Islam. Jadi itu yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan apa? Yang dibolehkan adalah jika kita tidak perlu mengeluarkan sesuatu pengorbanan untuk mencapai barang tersebut atau hadiah tersebut. Contohnya kemarin seperti saya lihat ada salah satu all shop yang ngasih giveaway
tapi tanpa pengumuman sebelumnya. Dia cuma nanya, karena dia jualan pakaian ya, dia cuma nanya, kamu pakai biasa pakai size apa? Kemudian dia langsung memberikan selamat Anda adalah pemenang. Artinya di situ benar-benar dia niat ngasih, dan itu kita unexpectedly, kita tidak ada pengorbanan di situ, maka giveaway seperti itu diperbolehkan ya. Artinya di situ jika dilakukan secara jujur, kalau memang di situ dia suruh pakai testimoninya harus yang jujur juga, jangan sampai kita ada pengorbanan. Kita harus mencapai berapa pembelian tertentu, kemudian kita baru mendapatkan satu kupon, atau kemudian kita diundi dan seterusnya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi sudah cukup jelas ya dari Ilma Gusni dan teman-teman yang lain terkait dengan sistem dropship. Salah satu goror yaitu jual beli barang nggak jelas. Misalnya toko online yang melakukan sistem dropship di mana penjual tidak memiliki barang tersebut. Namun ketika penjual mendapatkan orderan, penjual akan meneruskan pesanan ke distributor. Ya seperti itu ya gambarannya dropshipper ya. Saya nggak tahu Mbak Ilma ini apakah dia benar-benar pelaku dropshipper atau dia hanya sebagai consumer aja. Tapi saya melihat ada beberapa teman-teman yang juga menjadi dropshipper. Apa hukumnya dalam Islam? Jadi kalau kita lihat dari sifat dropship itu sendiri, ada dua jenis. Sistem dropship yang pertama adalah jika si dropshipper itu telah membeli barangnya dari si supplier gitu. Jadi di sini tidak ada permasalahan ya. Itu bisa dilakukan dengan dua akad murabahah dan juga akad salam. Akad murabahah itu jika diserah terimakan secara langsung, akad salam itu jika diserah terimakan barangnya di kemudian hari. Namun dalam akad salam juga harus ada ketentuannya. Contohnya, objek akadnya harus jelas spesifikasinya, kemudian kapan waktu itu bisa diserah terimakan, harus juga jelas, tata cara pembayarannya juga harus jelas. Nah, itu adalah untuk sistem yang pertama, yang dimana barang telah dimiliki secara penuh oleh si dropshipper melalui akad murabahah atau jual beli. Jadi dia sudah beli duluan ke suppliernya. Yang kedua adalah dia cuma foto produk, cuma jelaskan spesifikasi dan tidak memiliki barangnya secara penuh. Apakah di sini dia termasuk sesuatu yang goror? Sesuatu yang termasuk akad batil karena tidak memenuhi salah satu rukun, yaitu adanya barang atau barang dimiliki secara penuh oleh si dropshipper. Dari sisi syariah kita bisa melihat ini dari dua aspek ya, atau dua akad. Yang pertama adalah akad simsaroh atau maklar, yang kedua adalah akad wakalah bil ujroh. Nah, apa bedanya akad simsaroh atau akad maklar ini? Si dropshipper ini bertindak sebagai perantara dari si supplier kepada customer atau si calon pembeli. Dia tidak punya hak untuk menjual barang secara langsung, jadi dia bertindak atas nama si supplier gitu ya, dan tentu saja atas seizin si supplier. Kemudian yang kedua adalah wakalah bil ujroh. Dalam hal ini dia mewakili si supplier untuk menjual ke customer. Misalnya ini saya jual dengan harga 50.000, terserah Anda mau menjual dengan mengambil keuntungan berapa gitu ya. Tapi ini nanti akan ada bonus, atau misalnya Anda akan mendapatkan keuntungan, terserah Anda ngambil berapa, harga dari saya 50.000, misal seperti itu. Itu termasuk tentu saja dengan seizin si supplier. Jadi dia di sini bertindak mewakili si supplier tersebut. Dalam hal dropshipper apapun itu, ada satu ketentuan yang tidak boleh dilanggar untuk supaya tidak terjadi goror, yaitu tidak boleh kita menggunakan nama atau kita bertindak tanpa seizin si supplier gitu ya. Jadi kita harus pakai seizin supplier. Yang kedua adalah objek transaksi, kemudian spesifikasi, terus kapan barang akan diterima, itu harus dijelaskan secara tepat dan benar. Dan tidak boleh kita melakukan suatu kebohongan. Misalnya kita bilang bahannya tipe A, ternyata yang datang tipe B. Itu adalah untuk menghindari terjadinya kecurangan, kezaliman dalam transaksi dropshipper atau sistem dropship. Bagi teman-teman sebagai pelaku dropship, apapun jenisnya, Anda bertindak sebagai wakil dari supplier atau Anda bertindak sebagai penjual atau agen, Anda harus mematuhi berbagai ketentuan dalam syariat tersebut supaya tidak terjadi gharar dalam jual beli. Demikian pertanyaan-pertanyaan sesungguhnya masih banyak ya, tapi nanti bisa kita bahas di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.